Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Marzan Cahyani dengan akhiran NIM 134. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis beban kerja mental dengan menggunakan NASA TLX. Jadi saya akan menganalisis responden saya dengan menggunakan kuesioner pengukuran beban kerja mental dengan NASA TLX, di mana responden saya ini adalah seorang wanita yang berusia 28 tahun yang berprofesi sebagai pekerja sosial, di mana ia menjadi sebagai pendamping kasus kekerasan pada perempuan dan juga anak di salah satu lembaga pengada layanan yang ada di Kendari. Jadi pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih NASA TLX itu. National Aeronautics and Space Administration Task Load Index atau biasa disebut NASA TLX adalah suatu metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Nah, di mana pengukuran dengan metode NASA TLX ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu perbandingan tiap skala atau pay rate comparison, dan yang kedua yaitu pemberian nilai terhadap pekerjaan atau event scoring. Nah, jadi di dalam kuesioner NASA TLX itu terdapat 6 indikator. Yang pertama yaitu kebutuhan mental atau mental demand, yaitu mengenai seberapa besar tuntutan aktivitas mental dan juga perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan seseorang. Misalnya itu seperti berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, dan juga mencari. Nah, apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, ataupun longgar atau ketat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada physical demand atau kebutuhan fisik, yaitu mengenai seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan seseorang. Misalnya itu seperti mendorong, menarik, memutar, mengontrol, menjalankan, dan lain sebagainya. Nah, apakah pekerjaannya tersebut mudah atau sulit, pelan atau cepat, tenang atau buru-buru. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada temporal demand atau kebutuhan waktu, yaitu mengenai seberapa besar tekanan waktu yang seseorang rasakan selama pekerjaan atau elemen pekerjaan berlangsung. Nah, apakah pekerjaannya tersebut perlahan dan santai atau cepat dan juga melelahkan. Nah, kemudian yang keempat itu ada on performance atau performansi, yaitu mengenai seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam mencapai target kerjanya. Misalnya itu seberapa puas seseorang tersebut dalam performansinya sendiri dalam mencapai targetnya. Nah, kemudian yang kelima itu ada tingkat usaha atau effort. Nah, itu mengenai seberapa besar usaha yang seseorang keluarkan, baik itu secara mental dan juga fisik, yang dibutuhkan untuk mencapai level performansinya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada frustration level atau tingkat frustasi, yaitu mengenai seberapa besar rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stres, dan juga terganggu dibandingkan dengan rasa aman, puas, cocok, nyaman, dan juga kepuasan diri yang dirasakan selama mengerjakan pekerjaannya tersebut. Nah, berdasarkan hasil dari kuesioner NASA TLX yang saya berikan kepada responden saya mendapatkan mental demand itu 4, physical demand 0, temporal demand sebanyak 1, on performance itu sebanyak 2, effort sebanyak 3, dan frustration atau frustration level itu sebanyak 5. Nah, baik, langkah selanjutnya yaitu ada pemberian rating, di mana pada bagian ini itu responden diminta untuk memberi rating terhadap keenam indikator beban mental. Kemudian rating yang diberikan adalah subjektif tergantung pada beban yang dirasakan oleh responden tersebut. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu pemberian rating pada mental health itu mengenai seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini diberi rating 85. Kemudian yang kedua yaitu physical demand, yaitu mengenai seberapa besar usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini diberi rating 85. Kemudian yang ketiga yaitu ada temporal demands, yaitu mengenai seberapa besar tekanan yang dirasakan yang berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini, diberi rating 90. Kemudian yang keempat yaitu ada on performance, yaitu mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
menyelesaikan pekerjaan ini, diberi rating 60. Dan selanjutnya yaitu ada effort, yaitu mengenai seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, diberi rating oleh responden saya yaitu 85. Kemudian yang keenam yaitu frustration, yaitu mengenai seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan, dan juga stres yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden saya memberikan rating 85. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai produk, di mana nilai produk ini didapatkan dari hasil pengkalian pembobotan dan juga rating. Di mana untuk yang pertama di mental demands ini saya mendapatkan bobot 4 dan untuk rating 85 dikali jadi hasilnya 340. Nah, untuk di physical demands itu saya mendapatkan bobot 0 dan rating 85, jadi hasilnya 0. Kemudian di temporal demands itu saya dapat bobot 1, sedangkan ratingnya itu 90, jadi hasilnya yaitu 90. Kemudian di performance itu saya dapat nilai bobot 2, untuk nilai ratingnya itu 60, jadi hasilnya 120. Kemudian di effort itu di bobot saya dapat 3, sedangkan pada nilai rating itu saya mendapatkan 85, dikalikan jadi hasilnya 255. Untuk di frustration atau level frustration itu saya mendapatkan bobot 5 dan untuk nilai ratingnya itu 85 dan dikalikan jadi hasilnya 425. Nah, jadi dengan demikian itu diperoleh nilai produk untuk mental demands itu 340 dan untuk physical demands itu 0, untuk temporal demands itu 90, untuk on performance itu 120 dan effort itu 255, dan yang terakhir yaitu di frustration itu mendapatkan nilai produk 425. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung nilai produk tadi, kita akan menghitung nilai weighted workload atau WWL, yang dimana nilai ini itu diperoleh dengan menjumlahkan keenam nilai produk tadi, yaitu dimana hasil dari mental demands itu 430 ditambah dengan physical demands 0, ditambah juga dengan temporal demand 90, ditambah dengan on performance 120, ditambah dengan effort 255, ditambah dengan frustration atau tingkat frustasi itu di 425. Jadi totalnya adalah 1230. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung nilai rata-rata dari jumlah produk tadi atau weighted workload. Nah, di mana nilainya ini diperoleh dengan membagi jumlah produk tadi dengan jumlah bobot total. Nah, di mana pada jumlah produk tadi atau pada weighted workload kita mendapatkan sebanyak 1230. Nah, kemudian 1230 ini kita bagi dengan total jumlah bobot total yaitu 15. Jadi kita mendapatkan hasil rata-rata weighted workload itu sebanyak 82. Nah, jadi berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan dengan menggunakan metode NASA TLX, beban kerja mental pada seorang pekerja sosial wanita yang bekerja sebagai pendamping kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah sebesar 82. Di mana berdasarkan nilai tersebut, beban kerja yang dialami itu berada pada kategori beban kerja sangat tinggi, di mana faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja tersebut adalah tingkat frustasi atau frustration. Di mana hal ini itu dapat dilihat dari tantangan emosional yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang kompleks, di mana pekerja sosial dituntut untuk memberikan dukungan psikologis dan juga solusi konkret dalam situasi yang penuh tekanan. Kombinasi antara tuntunan tinggi, keterbatasan sumber daya, dan juga intensitas emosional yang harus dihadapi setiap hari turut menjadi penyebab
dominasi faktor frustasi dalam beban kerja tersebut. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.